As mass protests continue in the South Asian nation of Sri Lanka, President Gotabaya Rajapaksa has now said that he will resign from his post on July 13th. This development comes after mass demonstrations rocked the island nation, bringing the country to a complete standstill. The country is currently witnessing one of the largest anti-government protests in recent days. Anger among the people has been rising for months, which yesterday reached its peak. Saturday's demonstrations were one of the largest and most significant in terms of what it has been able to achieve. Demonstrators stormed Prime Minister Ranil Wickremesinghe's private home in Colombo to voice their anger, following which the house was set on fire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada siang yang cerah ini. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang cukup menarik yang saat ini sedang viral di mana-mana ya. Termasuk bagaimana kondisi bangsa kita. Kita ketahui bahwa kondisi bangsa kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Berbagai permasalahan sangat kompleks. Ini tampaknya harus ada solusi, harus ada pemecahan segera apabila kita tidak akan jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Baik, pada kesempatan siang ini saya ditemani oleh Bapak Maijen Dedi S. Budiman, pakar pertahanan dan keamanan dari FK2B ya. Jadi Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Untuk yang pertama, saya lihat, Pak, kondisi bangsa kita memang sedang tidak baik-baik saja, Pak ya. Iya. Barangkali Bapak bisa menjelaskan mungkin indikatornya apa saja. Memang kalau bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar apa yang disampaikan Pak Ustadz. Kondisi bangsa ini tidak sedang baik-baik aja. Ya, betul. Dan saya melihat ini di semua aspek kehidupan. Iya, betul. Tidak baik-baiknya itu. Di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Termasuk hukum ya, Pak ya? Ya, termasuk hukum. Gitu. Terutama paling menonjol adalah di bidang ekonomi dan hukum. Iya. Kira-kira seperti itu. Jadi, sahabat sekalian, kita perlu belajar dari Sri Lanka nih. Ya, sepertinya di Sri Lanka ini hampir sama, Pak, dengan Indonesia kasusnya, ya. Di mana mereka utangnya menggunung ke Cina, mereka juga dikuasai oligarki, tapi ternyata bisa jatuh juga, Pak ya. Ya. Nah, barangkali nanti ada efek domino, Pak. Apa efek domino ke Indonesia hampir mirip dengan di Sri Lanka. Bagaimana, Pak, menurut pandangan Pak? Kira-kira bisa terjadi di Indonesia nih, Pak? Ya, kalau kondisinya seperti Sri Lanka, dan memang kita ini relatif sama ya, dengan Sri Lanka, terutama kondisi ekonomi. Betul. Ya, kondisi ekonomi. Saya dengar utangnya menurut para pakar lebih besar daripada Sri Lanka. Nah, akibatnya menurut para pakar kondisi ekonomi kita tidak baik-baik, malah menuju ke krisis ekonomi. Betul, Pak. Ya. Yang saya dengar itu
ada 29 juta masyarakat Indonesia itu dalam garis kemiskinan. Oh iya. Dan ada 120 juta potensi miskin. Ini kata para pakar gitu kan. Dan kita sebagai orang awam di bidang ekonomi kan merasakan sendiri sekarang. Iya, betul. Ya. Contohnya tarif listrik naik, BBM naik, pajak naik, sembako naik. Yang seperti saya ini Jenderal Bintang 2, pensiunan, gitu kan. Ini merasakan sekali gitu kan. Sehingga umur pensiunan ini, bayaran pensiunan ini, sudah 2 minggu udah selesai. Ya, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah gitu. Apalagi yang di bawah Jenderal Bintang 2, gitu kan. Apalagi rakyat. Nah kita rasakan sekarang PHK di mana-mana. Iya. Dan itu sifatnya massal lagi Pak ya? Iya massal. Malah saya dengar menurut pakar itu ada yang bilang ada 500 orang sudah bunuh diri kaitannya dengan ekonomi babak belur. Ada 500 orang. Bayangkan itu saking stresnya menghadapi situasi ekonomi. Saya yakin kalau situasi seperti ini terus tidak menutup kemungkinan kasus Sri Lanka akan dicontoh oleh bangsa Indonesia. Sahabat sekalian, kadang-kadang banyak para pejabat, para elit yang tidak mengetahui kondisi di bawah Pak. Ya, mereka kadang-kadang tidak peduli Pak. Ya. Mau rakyat, mau miskin, mau sengsara, mereka mau kadang-kadang ada yang bunuh diri segala macam, kan seperti tidak peduli Pak. Nah ini sebenarnya satu gejala, satu tanda-tanda bahwa sebenarnya rejim itu sudah sebentar lagi berakhir Pak. Jadi kalau dalam Al-Quran kan, kalau suatu rezim itu sudah al-mu'tadin, sudah melampaui batas kejahatannya, ini tinggal tunggu waktunya saja Pak. Ya, ini seperti bom waktu ya Pak ya. Ya, ini belum lagi kalau kita kaitkan dengan pemimpin-pemimpin dolim di masa sebelumnya. Nah kira-kira menurut Bapak, tanda-tanda Pak, kecenderungan baik dari pemimpin sekarang, presiden maupun elit-elit sekarang itu arahnya kemana Pak? Apakah mereka itu merasa tenang-tenang saja atau pengen mencari solusi atau pengen justru pengen berkuasa lebih lama lagi? Arahnya kemana Pak? Ya kondisi bangsa saat ini ya gitu kan. Saya selalu ngobrol, ancaman yang paling menonjol saat ini ada ancaman nirmiliter. Nirmiliter. Artinya apa? Non militer. Oh ya. Kalau dulu ancaman itu kan zaman Belanda, dalam bentuk ancaman militer, agresi gitu kan, agresi menggunakan kekuatan militer. Nah sekarang nirmiliter gitu, ancaman-ancaman itu di semua aspek, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah gitu, seperti itu. Siapa yang bergerak di situ? Kenapa? Ya ujung-ujungnya ini pintu masuknya gara-gara Undang-Undang Dasar 45 diamandemen 4 kali. Pintu masuknya di situ. Gitu. Padahal dulu ABRI waktu itu ngotot ingin mempertahankan Undang-Undang 45 yang asli, ya kan? Nah, dui fungsi itu yang paling pokok ABRI waktu itu mempertahankan Undang-Undang 45 asli. Ya setelah reformasi itu diamandemen. Padahal itu ancaman yang luar biasa, merubah Undang-Undang Dasar 45 itu ancaman yang luar. Ternyata benar sekarang. Dari situlah kita sekarang sudah dijajah oleh oligarki neokomunis di semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Di bawah lindungan undang-undang ya Pak ya? Iya, di bawah undang-undang. Bahwa yang undang-undang yang palsu ini, batang tubuhnya itu sudah tidak sesuai dengan pembukaan dan Pancasila. Udah tidak sesuai. Kehidupan menjadi kapitalisme, liberalisme, malah mungkin sekarang arah ke komunisme. Atau komunisme berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme. Nah, itulah ya ancaman non-militer yang berimplikasi terhadap keutuhan, kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Jadi bagaimana caranya merubah kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli gitu. Harus kembali. Ini
mengakibatkan kita sekarang dijajah oleh oligarki neokomunisme. Walaupun gini Pak, kadang-kadang mereka tetap benderanya masih mengaku Pancasila, benderanya mengaku NRI. Tapi dalam pelaksanaannya, mereka sebenarnya sudah menyimpang jauh ya Pak dari keutuhan NKRI dan Pancasila. Betul sekali. Malah itu sejak Orde Lama juga seperti itu. Pancasila tidak pernah dilaksanakan. Malah yang dilaksanakan adalah kapitalisme, liberalisme, komunisme. Zaman Orde Baru gitu juga, kapitalisme, liberalisme. Zaman Orde Reformasi jelas. Itu batang tubuhnya udah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan pembukaan. Udah kapitalisme, liberalisme. Akhirnya Pancasila dijadikan alat untuk menyengsarakan rakyat. Untuk memporak-porandakan kedaulatan. Iya, orang yang melaksanakan Pancasila dengan baik malah mereka dituduh macam-macam. Intoleran, radikal, malah terorisme.